Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, berbahagianya Tanyo berada di halaman Masjid Pangoraya. Masjid yang cukup baik namanya, yaitu Masjid Raudatul Jannah. Masjid Riyadul Jannah, yaitu Masjid Kebun Surga. Masjid apa namanya? Kebun Surga. Idza marartum biriyadil jannah farti'u. Bila mana kamu lalu dengan kebun surga, maka makan minumlah kamu. Jadi apa kebun surga? Halqah zikir. Halqah zikir, majelis zikir. Maknanya bila mana tanyo tatamong di dalam kebun surga, makan minum berarti berzikir. Jadi kunong tah dikir berada di dalam atau dekat Masjid Riyadul Jannah. Kita mengadakan dikir ratib seribe. Ini semua adalah digagas oleh Pak Kici Pango dengan kawan-kawan, di mana beliau menyebutkan bahwa majelis yang seperti ini harus diangkat, harus dibanyakkan. Jadi itu ucapan beliau, itu ucapan yang tepat, karena lentuan teringat bahwa dalam majlisnya hanya terpegah politik, hanya terpegah program dunianya, hanya pegah mengenai usaha budaya Tanyo Aceh Pulan Hana, yaitu untuk supaya tersangkut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian zuhud. Sembahyang 2 rakaat urung zuhud lebih bagus daripada sembahyang beribu-ribu rakaat yang tidak zuhud. Jadi majlis yang tak adakan, yang sifatnya zuhud, tidak tersangkut dengan duniawi, hanya terangkut dengan Allah, Rasul, iman dan ibadah, itu lebih baik. Tapi majlis umpamanya beribu-ribu majlis, tapi kon-konan sangkutanji lebih pahala Tanyo ikut majlis tauhid tasawuf daripada tak ikut majlis-majlis lain. Sembahyang 2 rakaat zuhud lebih baik daripada sembahyang beribu-ribu rakaat tapi tidak zuhud. Jadi dasarnya barangkali Pak Kicik Pangonyo malim yo Pak. Kamu tasawuf. Kamu tasawuf. Kamu tasawuf. Kalau itu muabi, atau untuk tasawuf muabi. Maknanya siap. Luar biasa. Dan juga tanya banyak matur ribuan terima kasih kepada Walid Hamdi dari Mesir. Sebelumnya awak-awaknya pakar Kaki cara taundang Syekh Azhar dari Besir. Tuan pegah ambil leh nak taundang letak belanja je. Pak ni syok belanja. Anak-anak je 50 juta habis peng tu ongkos mentong. Jadi bek leh taundang bu bek. Apa je kat suka aku ro. Tegah anak payah taundang, anak payah. Alhamdulillah tegah aku ro dari Mesir. Jadi bayang bahwa yang digagas oleh Habib Syukri dengan kawan-kawan
dengan Wali Nangro untuk mendatangkan orang Mesir, kebetulan datang dengan sendirinya. Luar biasa. Dan juga Pak Dr. Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani hadir bersama Tanyo. Tadi beliau sangat banyak membantu di dalam mengangkat ilmu kesufian. Karena agaknya orang malim, arti trip di Mesir. Jadi ulama-ulama, syekh-syekh banyak tempat berguru dan juga mengambil tarikat kepada mursyid-mursyid besar, syekh-syekh besar. Mereka paham berbagai tarikat, baik tarikat Syadziliyah yang beliau amalkan dan juga tarikat-tarikat yang lain. Jadi lo nyo hana pendidikan, lo pendidikan yang kau di Belamporoh. Hana tuk Mesir, hana tuk Mesir, hana tuk kemana-mana, hana mondok keluar. Jadi makanya hana topatih menyewa balun. Hana topatih. Jadi untung Pak Dr. Rahimuddin punya napatih balun. Makanya Pak Dr. Rahimuddin puan napatih cik. Mau debat dengan konyan. Kitab lah mulai kat jahan. Kamu nak ya? Yakin makanya hana patih dek bang lun. Kena awaknya mondok di Mesir. Ada doktorandus. Jadi ada detail. Lentuannya hana detail. Tungku di pesantren. Mana mondok hana takjid. Ada awai buat bangku Daud dan Dami je. Anak buah bu Daud dan Dami. Mapai patih dia bu Daud lun. Patihnya anak mit lun ke buat bak lun. Patih. Jadi yang ku penyebab menaji. Lun sulit akan perkembangkan ilmu ajaran kesufian atau tasawuf di Aceh. Karena ulama-ulama Acehnya dianggap lunyo iaitu anak buahnya. Jadi lebih-lebih bang lun Muhyiddin Walipu kita baca di dalam kitab lain-lain ada seperti. Jadi untunglah Pak Dr. Rahimuddin. Untunglah Pak Dr. Hana patih lun kakak mendebat dengan Pak Dr. Rahimuddin takut ya. Jadi para hadirin hadirat sekalian, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Rahimuddin, bahwa bila mana ilmu kesufiannya tak angkat, mudah segala-galanya. Di dalam kitab tasawuf dikatakan, bila mana kamu panah pada asma, apa yang kamu hajat diberikan oleh Allah. Bila mana kamu dapat panah pada zat, sebelum hajat yang kamu berhajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dalam tasawuf diterangkan seperti itu. Jadi maknanya bagaimana supaya kita panah pada sifat, supaya kita berkemauan kepada Allah, berjalan kemauan kita sehingga tajali sifat, terlihat dalam batin kita kasih sayangnya Allah, kehebatan Allah. Lupa kita kepada yang lainnya, termasuk sifat-sifat kita. Itu hilang sifat kita di dalam sifat Allah Subhanahu. Itu panah pada asma, panah pada sifat. Menyodom bisa untuk menetapkan seperti itu, apa hajat yang dia berhajat dimudahkan oleh Allah. Umpamanya tanya naumong kuare, urung naumong tinali. Waktu kita balik-balik hasil untuk yang umong pun alihnya lebih berkat daripada umong yang tinalinya. Maka mudah kan? Agamanya sebenarnya untuk pemudah hidup tanya. Kau untuk pemudah tanya beribadat, mentau untuk pemudah hidup. Jadi kalau bisa panah pada zat, mata lihat hilang wujud alam, wujud kita di dalam wujud Allah. Makanya Allah telah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita kalau tidak terlihat lagi wujud kita di dalam kita mengingatnya Allah. Kalau mantang wujud tanya berpisah dengan Allah. Hilang wujud tanya di dalam tanya mantang wujud
Allah. Jangan inilah makna wa in ghaibtu bada wa in bada ghayaban. Inilah makna keluarlah engkau dari engkau. Karena engkau itu menghijab engkau dengan Allah. Baikna li engkau. Aku itu jangan ada lagi. In ghaibtu bada. Aku hilang, dayalah ia. Maka hajat yang tanya berhajat, sebelum berhajat dimudahkan. Ulun kalau pegahnya mak tengku pesantren, tapi hanai patih je. Bak murid-murid lo je yang buat balon. Yang patih nyangkung ku kamar zaman. Memang ku syukri. Baru pada patih. Tiap-tiap ku kamar zaman bang mempak ngelung peng. Dia amplop tebal-tebal. Pak ni caknya peng ke kamar. Kau mempak peng dia lanjut kana peng. Acara maulid baunya tino ngon Rahimuddin ngon Jendar Muji peng kabalon Cina padahal hendak lenjak kena nyanduk Abu Kamarud ana bu lun tengah lo latih Abu pakai ni latih lun tanya muno sosok yang sayang kepada nikmat binatang nyang kekenda Abu Kamarud upai bak peng na tayang menyetayang bak peng dengan nikmat pergi kenyanya binatang. So yang sayang kepada nikmat dengan orang yang memberikan nikmat, bak nikmat sayang cik. Kepada orang yang beri nikmat sayang cik. Berdua sayang. Itu adalah insan nakis. Manusia kurang. Yang lagi kan yaitu dari Ibnu Athaillah apa namanya? Lagi apa yang geken ya dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah gitu. Siapa yang sayang? Dia sayang kepada orang yang berikan nikmat. Dia tidak sayang kepada nikmat. Dia hanya sayang kepada orang yang berinya. Itu insan kamil. Insan kamil. Jadi ada nikmat tekanya terlihat kesayang Allah bakroji. Dan sayang kepada Allah. Kalau nikmatnya yang sayang. Tahu cik? Sayang Allahnya ni kalau nanti. Itu insan kamil. Manusia yang sempurna. Jadi nyoko tengah terlatih-latih. Lun tengah latih-latih bu nyan bu. Oh nyang kemarun patut ku kata lulun dengan ku kemarun. Kalau ngangkel ku pemudah lah. Nyo ka gagah tak motong kemarun. Ka CRP lagi abu si. Nak Hana bu. Hanya murid-murid. Murid-murid. Penglun si baca apa? Itu mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi oleh karenanya munyodon betul-betul beribadah baik, patuh pada Allah, dipermudah oleh Allah segala-galanya. Ulun ingat bahwa di dalam tasawuf diterangkan ada rombongan datang dari Madinah yang diutus oleh Umar bin Khattab, menteri-menteri, untuk bertemu dengan Abidal Ghafari di Kufah. Bertemu dengan Abidal Ghafari di Kufah. Di dalam perjalanan sudah dekat dengan Kufah, kalau tidak orang tua, dek menteri-menteri benar, tuan. Orang tua, patnyan mahligo atau istana daripada atau pendopo daripada itu gubernur Kufah. Habis dah paripat sana. Keken dia orang tua mana? Yang nak li terutama mete. Pada jarak je. Terutama mete. Awaknya jak ju mukuda, tak matanya motor gelam nah. Motor gelam. Dia awaknya mukuda aja. Paling muntah benggagas tidak. Laju kepada istana pendopo gubernur. Jadi kemudian oleh penanji orang piket peneron, kamunya dari Madinah, utusan Umar bin Khattab. Oh kalau begitu boleh, dipersilakan. Yaitu di tempat perhentian tamu. Tapi dia tu tempat perhentian tamu dulu tempat ini. Dia orang tua benar. Jadi jak baca-baca bentuk baru
Di baru mentang tahu je. Cicim. Jak balon you know, bagah dan tahu. Cicim rampineng aja menyokamo iaitu cicim apa punai. Menyebat Aceh pun aja. Rampineng. No le. Rampineng. Kita ada. Limong. Baik lebih. Kena awaknya 3 limong dah. 5 ekor saja sih. Ejak je cicim aja. Ejak kanan dicok tikin. Dia untuk benar. Ditiju. Nyan tak udaku. Jadi orang tuanya ajak kamar mana bersih pakaian. Laju untuk menerima tamu. Jadi rupa je orang tua benar gubernur Abidal Ghafari. Dia gubernur Abidal. Baru datang ya, salam. Jadi ditanya oleh tamu-tamu benar. Dong gubernur, alah, laki muah benar lun tanya wadon pat istana bai dong gubernur. Apa aja di gubernurnya hanya itu pura je gubernur. Bayanglah. Ya anduk tawaduknya. Dia gubernur hanya itu pura. Ada pakaian biasa seperti itu. Yang tawaduk. Jadi mereka pada masa dulu sahabat bersifat kamul, yaitu menempatkan dirinya pada tempat yang hina supaya punya pubut yang dilakukan apa yang dikatakan ikhlas. Nah tanya Allah, dek tamu-tamu, paki bandam bisa nu tahu, kamu kalon mono, di baru kamu kalon, hati-hati, dan tahu cicim, hingga ajak you cicimnya, ijak juga jaroron, lenyang kanuti, paki je petuh tak awaknya, kamu tahu deh, kamu tembak hantin je gunung, kamu panah, kamu tembak hantin gunung, tapi orang tahu mana. Jadi gitulah oleh Abidal Ghafari, kalau kita patuh kepada Allah, taat, patuh zahir batin, maka Allah patuh kepada kita. Maka Allah patuh, menyatanya patuh kepada Allah, Allah patuh zahir batin. Nah, jadi dun waktu tengah lonjak bunuhnya, jak penanji, jak dia penanji latihan, jak bungo, penanji olahraga, olahraga. Ma tengah olahraga, dia meratib, lah, opa tengah jak meratib, dia nyanduk selalu basah lidah lun, ingatan lun kepada Allah, sangat takut, sangat patuh lun kepada Allah. Hana ingat lun bahawa lun gubernur macamnya lain demah yang ni hati lun ba Allah. Badan lun babah lun tiga-tiga makhluknya. Tapi hati lun ba Allah. Jadi bila mana tanya patuh kepada Allah, maka Allah patuh kepada kita. Sesuai dengan hadis yang kena Abidal Ghafari. Ya dunia istakhdami man khadamani wastakhdamihi man kadamaki. Hai dunia bandumnya, kedon dia kutuman kepada orang yang kutuman roji kulun. Menyatanya ada kutuman roh tanya kepada Allah berkhidmat, maka donyanya tumon tanya. Dan hai dunia, nu puji orang yang kutuman, nu puji orang yang kutu, yaitu orang yang selalu berkhidmat kepadamu. Monyo tanya je ketumon dunia, maka tanya di putumon dek dah. Tapi monyo kaji ketu tanya tumon Allah, maka dunianya tumon tanya. Apa keban nanti bapak-bapak ibu-ibunya urung-urung tauhid tasawuf. Pudam ketumon dunia apa ketumon Allah? Alhamdulillah. Yang kata tahu bagaimana je ketumon Allah. Jadi inilah makanya. Untuk mendapat kemenangan ada 3 syaratnya. Bila tanya mendapat kemenangan 3. Pertama, hidup mata hati. Ainul basirah. Mata hati. Mata hati maksudnya akal yang dapat petunjuk iman. Akal yang dapat petunjuk syarak. Karena mata hati yang dapat akal yang dapat petunjuk imannya, dia dapat melihat hakikat. Kalau dia melihat zahir,
Dia melihat batin. Dapat dia melihat batin. Mata hati ini penyebab ada firasat. Penyebab ada firasat. Firasat kita mengetahui batin-batin. Ini berapa ada firasat. Sebab dengan mata hati ini kita dapat makrifat yang menumbuhkan firasat. Ladu kepada orang sufi tak so. Boleh tupu mentam tanya apa jalan tupu ulun. Dia keluar cik jangan tang pegang. Kamu nang kan? Hanya lagi Pak Dr. Rahimudin. Padahal agaknya nak tu pegahnya tu benar je. Mata pegang. Bagaimana untuk menang. Untuk mangat. Iaitu ajarannya untuk diangkat. Kamu lain cerita je. Atas dawahnya. Apa kiban? Tak pegah juga. Jadi mata hati itu penyebab kita dapat bermakrifat, dapat berfirasat. Itu mata hati. Berarti yaitu akal yang dapat cahaya iman. Tapi akal tanyanya kan cahaya iman, nampak cahaya nafsu. Akal tanyanya cahaya inong ke cahaya mano. Cahaya peng, cahaya pangkat. Tapi ketua tak seribih nali saya iman saya iman anali saya ya pangkatnya anali saya nafsu anali munyo dia pangkat je si itu satu. Syarat yang kedua adalah kita harus istiqamah. Apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Buno, sebagaimana firman Allah, sabda Nabi, istaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau seperti apa yang diperintahkan akan engkau. Istiqamah apa? Istiqamah amal. Istiqamah amal. Jadi amal tanya istiqamah. Maknanya sembahyang ditanya. Biar mangat sembahyang, matanya mangat tinggal. Gantuk baju kan tinggal sembahyang. Katelat sembahyang tubuh. Enggak ada lat sembahyang. Istiqamah amal. Dengan pengertian istiqamah syariah. Dan juga istiqamah tarekat. Jadi istiqamahnya ada dua, istiqamah amal, istiqamah syariah, istiqamah tarekat, artinya berjalan hati. Kemauan tanya supaya tanya berada di hadapan Allah. Itu dikatakan istiqamah tarekat. Di samping tanya beramal, istiqamah, hati tanya terus berjalan berada di hadapan Allah. Ini dua syarat kemenangan. Dan ketiga, kita melakukan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan cara rukun dan ikhlas karena Allah. Yang kita lakukan itu sesuai dengan cara rukun, ikhlas karena maka Allah akan memberikan cahaya di dalam batin kita. Akan memberikan cahaya dalam batin kita. Inilah maknanya Allah berfirman, ittaqullah yaj'al lakum furqana. Takwalah kamu kepada Allah, Allah akan menjadikan bagimu pada hatimu nur yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batal. Menyokana nurnya cik rohuh mentang tajak. Apa makna ji hana tanya tajak jalannya rugo hana, jalan muntung tapi. Tawa rumah tanya muntung, tajak kedai tanya. Tajak muen tanya muntung lebih dia. Apa makna muntung? Tayang urun. Tayang urun katanya makan ke muntungnya. Jadi itu. Syaratnya itu 3. Pertama adalah basirah. Akal yang dapat petunjuk iman. Ainul basirah. Kemudian tanya bisa istiqamah di dalam beramal, istiqamah dalam memperjalankan hati. Kemudian kita melakukan dengan cara rukun yang benar dan ikhlas. Semata-mata karena bukan karena keuntungan diri, bukan mencari imbalan. Cik gujuk oleh Allah yang bawahnya.
Jadi kalau kan buat tungku-tungku murid lem tapi ladu patih ladu hana. Sebenarnya lem paling lem murid. Jadi kalau lem berkhidmat dengan tasawuf, ulah hanya di Belamporoh mentang. Murid-murid anjak buat mahali, buatnya yang kengon. Paling-paling tahu. Tapi waktu lengkap bertasawuf, ulun kau kenal dengan Pak Dr. Raimuddin Bayang ya. Kau kenal dengan di Manado, di Singapura, Malaysia. Siap-siap akan terbang, pesawat. Betul? Terbang ke mana-mana. Darah-darah baru ikut terbang. Tidak mau ketinggalan. Ketinggalan. Kalau tinggal ke kapu je, mana lu nenjak ni, dia akan terbang ke Batam, terus ke Singapura, terus ke Malaysia. Jadi anak kita baik saja, karena gua memerlukan dan mencintai. Tanya buat Tengku Ahmad tak tahu. Dia menunjuk kenapa? Karena cinta, rindu kepada Abu. Pajar rindu banding mempok ini. Rindu sih. Jadi itulah berkat ilmu tasawuf kesukaan untuk memudahkan. Untuk dari segi ibadah, dari segi muamalah gaul, dalam segi udipnya. Dalam segi udip. Kalau pegawai bawanya. Yang Tengku Kamarun. Kagagah. Tengku Cukri. Menyabu. Tentu lebih gagah lah kan. Jadi yang supaya sebenarnya ilmu tasawuf sufinya untuk memudahkan mudah ditanya di dalam menjalankan kehidupan, baik dalam ibadah, baik dalam gaul, baik dalam hubungan sesama. Hana payah cik sayang mentang enggak padanya. Cik sah? Hana payah tak baca doa pegatih hana payah pura. Cik gatih roh. Iya tu kata. Gatih guru. Jadi dengan apa itu kita peroleh? Dengan ilmu tasawuf dan tauhid tasawuf dan dengan ilmu kesufian. Bagaimana Buno telah diterangkan tauhid tasawuf. Tauhid bagi orang yang bertasawuf. Bagi orang yang berjalan kemauannya kepada Allah. Dia melihat Allah secara dekat. Secara dekat. Tapi kalau kita tauhid saja tidak bertasawuf, tauhid kalam, berarti tanya tidak dapat melihat Allah dari dekat, dari jauh. Dari jauh. Mamanya dari jauh. Berarti kain tua-tua. Kain tua-tua. Menyatanya ketua buat Allah, Allah tua buat tanya. Tapi menyatanya melihat Allah dari dekat, tauhid tasawuf, tanya tidak tua-tua pada ingat Allah. Yakin sebuah hadis yaitu fadkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan mengingat kamu. Menyot gondom tauhid tasawuf, tanya jarak mentang payah ingat Allah. Tapi menyot dekat, tapi ingat Allah, maka Allah ingat tanya fadkuruni adkurkum. Ini satu. Dan kemudian juga wa ana anisun man syakarani wa jalisun man dzakarani. Aku duduk bersama orang yang mengingat aku, dan aku berjinak-jinak dengan orang yang berterima kasih kepadaku. Berterima kasih, teringat nikmat Allah, dapat mensyukuri nikmat, melakukan nikmat itu sesuai dengan redha Allah. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah, Allah itu berjinak-jinak dekat dengan kita. Ana muti'on man ata'ani. Aku patuh kepada orang yang patuh kepadaku. Jadi Allah itu patuh. Makna patuh, Allah itu memberikan keperluan dalam kita hidup ini dimudahkan oleh Allah. Bila mana tanya patuh kepada Allah. Artinya mendirikan hak-hak Allah, menyerahkan zatnya kepada Allah, maka Allah itu akan patuh memberikan apa keperluan, kepentingan bagi kita yang diberikan oleh Allah. Jadi yang kepada murid-murid lun di Darussalam ngaji na yang patih, na yang patih. Yang patih terangkat aja. Yang ana patih terpuruk aja. Yang ana patih terpuruk. Mana terpuruk ana kenal kau. Ana itu ridek kau.
Jadi lagi makna padahal lu tahu yang kali kan Pak Amin. Koi tunggu pesantren yang Pak Amin, na murid-murid lu na. Tapi balon yang di pendopo ana, murid-murid lu. Ana, ana. Yang kedua, yang ke murid-murid yang lonjaknya. Abu Tengku Maknu, murid lu. Hana, nama mata bro. Abu Pulan nak. Cik tayang lah sebenarnya. Hana tahu dia. Sebenarnya untuk memudahkan bagi mereka untuk mengangkat mereka. Jadi orang-orang murid yang bertasawuf kan mudah hidup ji ke mentong tino di Pelabuhan Haji lagi yang cik. Kabeh kaya-kaya tu. Kabeh kaya-kaya. Kaya-kaya dan kemudian juga ibadatnya bagus. Dia mengajar, waktunya tidak tersia-sia. Para hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama hanya kita ingat satu saja dalam ajaran tasawufnya, sebagaimana firman Allah, innama u'idukum biwahidatin antakumulillah. Hanya saja aku ajarkan kepadamu dengan yang satu saja, tidak banyak. Kamu bangun untuk Allah. Bangun, satu ya, bangun untuk Allah. Baik bangun untuk nafsumu, baik bangun untuk inangmu, baik bangun untuk untuk pekerjaanmu. Tidak, bangun untuk Allah. Bangun untuk Allah ini 3 syaratnya. Pertama, dia melihat nikmat pemberian Allah padanya dan untuknya. Dia mencoba untuk mencukurinya. Dia mencoba untuk mencukurinya. Nyo lagi kecil nanya. Kecil pangau kah? Nikmat Allah berikan di laut tu kanya. Maka pula letak nikmat mata pegak tu acara-acaranya. Kalau kanya apa sih? Ini disyukuri ya nikmat. Dia kan dah tunggu syukri lo. Ana abu yang kadang-kadang doji mupayah apa yang gitu beda bu. Yang kena bersyukuri. Ini kenyataan. Berarti mencukuri nikmat. Itu satu. Melihat nikmat dan mencukuri nikmat. Tema yang berat bacu melihat dosa dan bertobat di atas dosa. Jadi ini agak sulit bacu. Melihat dosa dan menyesali tetap. Punah medesyarnya Bapak Ibu Hana. Menyesali atas dosa. Jadi melihat dosa, menyesali dari dosa dengan bertobat yang baik, istighfar, menghilangkan kotoran-kotoran dosa itu sendiri. Bercita-cita tidak akan melakukan lagi. Bila mana pun yang tertinggal, sembahyang tanya tinggal, tak qada, tak zakat wajib tinggal, tak bayar. Jadi bila mana orang yang mana mangat pada atanyo kena tanya yang haji talakemu talakemu munyo yang nak taco at haji terpulang tapo nyan berat betul nya ka berat betul. Tadi munyo berat tanya kalau bisa bangun untuk Allah, belum bisa bangun untuk Allah. Dan ketiga, orang yang bangun untuk Allah dia dapat melihat hari-hari. Jadi uro-uro tanya pamaronyo tinggal bunga takalon. Uro tanya uro yang berlaba, uro yang rugo. Jadi uronyo na tema uro yang laba, na uro yang rugo. Menyumpama haji le tanya meratib, nya uro punan. Laba, le meratib tanya. Apa gak silaturahmi, tak bantu, tu yang perlu tak bantu. Satu mayang. Allah, wonyo dun ketinggai mayang doa. Nyan ura pun aja. Rugo. Jadi bila mana kita nyala uronyan, kurang kita melakukan amal-amal kebajikan, jadi maka dikatakan itu hari rugi. Jadi menyumpama le yang kebajikan nyat uro laba. Jadi rugonya supaya adanya betim rugo oleh tengok. Begitu orang-orang yang bangun untuk Allah. Tapi menyokan urung tarikat lebih lam lainnya. Kamu urung tarikat sama urung tuluk tiap-tiap 2 jam melihat apa yang dikerjakan dalam 2 jamnya.
Menyumpama haji yang 2 jamnya itu baik, syukur. Supaya 2 jam akan datang melakukan yang lebih baik. Kalau yang 2 jamnya buruk, makanya akan datang bekle. Kita kembali yang buruknya. Tanya lagi ampun kepada Allah. Hanya iaitu melakukan yang gen. Jadi dalam 2 jamnya selalu ada kontrol. Selalu ada kontrol. Jadi begitu bangun untuk Allah. Jadi mudah-mudahan urung tanya Bandung, udah sahurnya. Jadinya berarti penyampaian cukup bagus. Dari wali amdinya bagaimana tanya berakhlak yang baik. Baik dengan mukmin, dengan nginang, tapi baik nginang kok punah dia. Baik nginang kok. Baik tak tanya nginang kok nanti kamu caruh, kamu sah? Baca-baca entah je. Lagi ada persila oleh sekedar ibu pun nanti hikmah fadilah yang kan baca mentang untuk memperkenalkan diri kan. Mendiri bagaimana kemajuan kepada kaum ibu supaya kaum ibunya bersemangat. Tapi menyertai ulam melaju-laju kena lagi anak tok medan ibu ya. Jadi para hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama tanya yang akan datang lagi pendapat Pak Kisi Pangabuno. Buatlah majlis-majlis seperti ini. Majlis yang lainnya lebih giat daripada majlis-majlis lain. Majlis yang hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu dan amal, fadilat amal. Dan tu maji pendakwahnya amal, fadilat amalnya mentang pegang. Yang Tuhan, yang macam. Jadi lebih baik majlisnya. Karena ilmu dan amal itu lagi kena doktor tanya itu bukan maksud dengan dat. Bukan maksud dengan dat. Menyatanya hanya berinti ilmu dan amal, tanya tidak dapat bersama Allah. Hanya bersama amal. Bersama tidak hanya bersama Allah. Itu satu kesalahan. Lebih-lebih ajaran sufi. Untuk habu ilmu dan amal untuk berkhidmat. Tapi untuk bermakrifat itu tidak. Karena nantinya itu membawa pada wujud diri kota syaitan, wujud diri kota wujud duka dan bundaka. Jadi di samping ilmu amal itu perlu, tapi ditambah dengan hal dan syuhud untuk mendapatkan makrifat, supaya katanya bersama Allah di dalam beramal, di dalam beramal. Cuma demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Hanya meratib setiap meratib nanti ya kepada Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله
La ilaha illallah
Amin Allah. والعافية والأمن والسلامة والهدى والسلام والمغفرة علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا Amin. وعلى أهل قريتنا آمين Allah turunkanlah keberkahan kalimah la ilaha illallah. Amin. Amin. Dan juga mintalah kesehatan dan keafiatan. Amin Allah. Keamanan dan keselamatan. Amin. Dan juga kepada kami ilmu dan kebijakan. Amin Allah. Dan juga berikanlah kepada kami ini petunjukmu ya Allah. Amin Allah. Ya Allah. Amin Allah. Ampunan daripada segala dosa-dosa kami. Amin Allah. Berkat kalimah la ilaha Amin Allah. daripada orang-orang tua kami, Amin. ayah kami dan ibu-ibu kami, kami yang telah berpulang ke rahmat Allah. Amin Allah. Ya Allah, jauhkanlah bagi kami ini semua di kampung-kampung ini, yaitu melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dan juga kelalaian telah melakukan taat beribadah. Allah. Supaya penduduk ini mudah-mudahan dapat penduduk yang aman, yang berkah, yang dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan, dan juga taat di dalam beribadah, bisa gaul akhlak yang baik, Amin Allah. tidak ada penyakit-penyakit nafsu, demikian kesombongan. Masalah-masalah yang besar yang terjadi di kampung ini dapat diprediksi, Amin Allah. dapat dihilangkan. Amin Allah. Jangan sebaliknya yang kecil diperbesar dan juga tidak dapat diselesaikan. Berilah kekuatan, berilah yaitu kebijakan dan ilmu pengetahuan dan kemampuan pada pemimpin kepala desa kami ini. Amin. Pembantu-pembantunya, pelaku, Amin. kita dapat menyatukan warga desa ini untuk dapat menjalani kebenaran yang Allah. Amin Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin Allah. wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillah.